Agus yang terus menahan pergerakan Peter seketika berhenti saat ia melihat sosok yang sangat dikenali. Meskipun wajahnya tertutup rapat karena menggunakan beberapa barang penutup diri seperti masker dan topi, Agus tetap mampu mengenali sosok itu. Begitu pula dengan pergerakan Peter yang terhenti karena sosok itu menatap dirinya dengan tajam. Peter pun langsung menatap sosok itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Celana levis pendek dan jaket berwarna army melekat di tubuhnya dan lengkap dengan masker, kacamata hitam, serta topi berwarna putih. Bos? Hah? Bos? Apa dia Regan? Tanya Peter. Agus tidak menjawab pertanyaan Peter. Ia masih terlalu terkejut melihat Regan yang tiba-tiba datang. Padahal Regan sudah mengatakan sejak kemarin jika ia tidak akan datang untuk menemani Aileen. Bukankah aku menyuruhmu untuk ikut masuk ke dalam bersama Aileen, Gus, agar kamu dengar pembicaraan dokter, Gus? Itu, Bos. Kamu tahu, Regan yang terhormat, kamu sama sekali tak pantas disebut sebagai suami Aileen. Pantas saja dia memintaku agar menemaninya untuk check up kandungan, dan tentu saja aku akan menemaninya. Tapi lihatlah bodyguardmu ini, dia justru menahanku, padahal Aileen sudah memaksanya agar melepaskanku. Hingga akhirnya aku menyuruhnya agar masuk duluan dan aku akan menyusul. Pasti saat ini Aileen sedang gelisah menungguku di dalam, ujar Peter. Kedua mata Agus langsung terbelalak sempurna mendengar penuturan dari Peter yang sedang berbohong. Bos, tidak seperti itu, ujar Agus. Biarkan dia berbicara, Gus. Harusnya jika tak ingin menemaninya untuk periksa kandungan, lebih baik kamu tidak menaruh benihmu di dalam perutnya, atau bahkan kamu tidak perlu menikahinya jika tidak bisa menjaganya dengan baik. Seharusnya anak yang di dalam kandungan Aileen itu anakku, bukan anakmu. Tapi sayang sekali karena aku datang terlalu lama, hingga Aileen harus terperangkap dalam pernikahan yang tak pernah ia inginkan itu. Kamu ingat baik-baik, Regan, aku akan mengambil kembali Aileen dari tanganmu, karena dia adalah Aileenku, dan sudah seharusnya dia bersamaku karena dia akan jauh lebih bahagia dibandingkan hidup bersembunyi bersamamu. Regan masih diam, tak bergeming mendengarkan setiap perkataan Peter. Apa kamu tahu betapa sedihnya Aileen saat bercerita tentang kehidupannya bersamamu kepadaku? Tentu saja kamu tidak tahu, bukan? Karena kamu tidak pernah peduli dengannya. Aku harap kamu benar-benar bisa melepaskan Aileen setelah anakmu itu lahir. Jika kamu tidak mau menerima anak itu, tenang saja, aku tetap bersedia menjadi ayahnya, dan kamu memang tidak seharusnya dipanggil dengan sebutan ayah oleh anak-anak yang terlahir dari rahim Aileen. Lepaskan dia, Gus, biarkan dia menemani Aileen di sini. Tapi bos, lepaskan, bentak Peter. Aileen pasti sudah menungguku. Kamu tahu? Biarkan saja, Gus, Aileen lebih ingin ditemani oleh Peter, ujar Regan. Baiklah, bos. Agus pun langsung melepaskan dirinya dari Peter. Dan satu hal lagi, kamu terlalu pengecut, kamu juga kekanak-kanakan karena kamu membatalkan kontrak kerja sama kita yang hampir selesai itu. Bahkan status kamu sebagai pengusaha ternama sama sekali tidak pantas disandang karena kamu. Tanpa mendengarkan ucapan Peter lebih lanjut, Regan pun langsung melangkahkan kakinya menuju mobil yang baru saja terparkir sempurna oleh Tejo. Begitu pula dengan Agus yang memilih menunggu Aileen di dalam mobil. Tejo yang belum sempat turun dari mobil bahkan kebingungan karena kini Regan sudah duduk di kursi belakang seperti biasanya. Jalankan, perintah Regan. Loh bos, kita kan baru sampai. Kenapa cepat sekali bos? Apa Nona sudah selesai check up kandungan? Tidak usah banyak bertanya, cepat jalankan mobilnya atau kamu akan aku pecat sekarang juga. Baik bos, saya akan segera meninggalkan area rumah sakit ini. Mau tidak mau, Tejo pun langsung kembali menjalankan mobil itu untuk segera meninggalkan area rumah sakit. Sial, semuanya seharusnya memang aku tidak usah datang ke rumah sakit. Lagi pula kenapa aku harus datang ke rumah sakit? Aku bahkan sudah mengatakan jika aku tidak akan menemaninya. Tapi apa salahnya jika aku juga ingin tahu tentang perkembangan dan pertumbuhan anakku di dalam sana? Ternyata Aileen jauh lebih ingin ditemani Peter. Kamu seharusnya sadar diri, Gan.
Aileen hanya basa-basi semalam. Dia tidak benar-benar menginginkanku agar menemaninya check up. Jadi kamu tidak perlu membuang-buang waktu hanya sekadar pergi ke rumah sakit untuk menemaninya. Gumam Regan mengusap wajahnya dengan kasar. Sebenarnya apa saja sih yang sudah Aileen katakan pada Peter? Kenapa ia harus mengatakan jika hidupnya sangat menyedihkan saat bersamaku? Lalu selama ini Aileen berbohong dong jika dirinya merasa bahagia. Aku baru tahu jika wanita itu sangat pandai berbohong. Dan lagi-lagi aku harus bertanya kepada diriku sendiri kenapa aku bisa mencintai wanita seperti dia. Dan kenapa dia sangat mempengaruhi hidupku. Tidak, aku tidak akan membiarkan dia mengecilkan kemungkinan dengan mudahnya. Sepertinya aku memang benar-benar harus menjauhi dirinya dari kehidupanku. Gumam Regan yang terus memikirkan hal-hal yang tidak benar adanya karena hasutan dari Peter yang sedang berbohong agar Regan segera menjauh dari Aileen. Aileen yang baru saja keluar dari ruang pemeriksaan kandungan pun tetap terlihat kebingungan karena Peter berhasil masuk dan menemaninya beberapa saat. Kenapa Kak Peter harus masuk ke dalam sih tadi? Setidaknya tunggu aku di luar saja, Kak. Lagi pula kenapa juga Agus bisa membiarkan Kak Peter menemuiku? Apa Agus tidak peka terhadap sikapku sejak tadi? Padahal aku sudah bersikap seakan-akan aku tidak ingin menemui Kak Peter hari ini, Gumam Aileen. Aku hanya ingin mengetahui perkembangan anakku juga. Maksudku anakmu. Lagi pula aku memang sengaja ingin menemanimu. Kenapa kamu menghindar, Aileen? Tanya Peter. Aku memang harus menghindar dan tidak seharusnya kita bertemu setiap saat. Aku harus menjaga perasaan Regan, Kak. Dia itu suamiku dan sudah seharusnya aku bisa menjaga perasaannya. Aku tahu Kak Peter hanya sebagai kakak untukku. Tapi rasanya juga tidak pantas bertemu kakak setiap hari di saat kondisiku itu sudah menikah, Kak. Jika kamu ingin menjaga perasaan Regan, kamu juga harus bisa menjaga perasaanku, Aileen. Aku tidak suka kamu menghindar seperti ini. Lagi pula, hal ini pantas dan wajar saja. Oh ayolah, jangan terlalu memikirkan Regan. Dia saja yang terlalu berlebihan. Dan jangan jadikan pertemuan kita sebagai sesuatu yang bisa menyakiti Regan. Tenang saja, aku ini juga laki-laki dan aku berpikir tidak seharusnya Regan membatasi kita untuk bertemu. Tapi Kak, sudahlah Aileen, kamu menjauhiku pun juga akan menyakiti perasaanku. Kamu ingin aku merasa tersakiti oleh sikapmu? Aileen menggelengkan kepalanya. Kita bisa bertemu beberapa minggu atau sebulan sekali untuk melepaskan rindu, Kak. Sejujurnya aku sedikit bosan jika kita harus bertemu setiap hari, Kak. Lalu bagaimana dengan Regan? Apa kamu juga merasa bosan bertemu dengannya? Bahkan waktumu lebih banyak bersama Regan dibandingkan denganku, Aileen. Dan kamu bilang kamu bosan jika bertemu denganku setiap saat. Beraninya kamu, Aileen, ujar Peter dengan suara yang meninggi. Kak, ini rumah sakit, Kak. Sebaiknya sudahi saja perbincangan tentang hal ini. Aku sedang malas berdebat. Aku mau pulang dulu ya, Kak. Peter menahan tangan Aileen. Kamu pulang bersamaku. Tidak, Kak, Agus pasti sudah menungguku. Agus yang menyuruhku agar kamu pulang bersamaku. Tidak mungkin. Sudahlah, Kak, aku akan tetap pulang bersama Agus. Kamu tidak percaya denganku, Aileen? Apa aku pernah membohongimu? Sampai-sampai kamu tidak percaya kepadaku. Bukan seperti itu, Kak. Memangnya Agus mengatakan apa kepada kakak? Dia bilang aku harus mengantarkanmu pulang karena Agus ada urusan mendadak. Tadi Regan menelponnya tiba-tiba, makanya dia membiarkanku untuk masuk dan menyuruhku agar mengantarkanmu pulang. Regan menelpon Agus untuk apa? Bukankah sudah ada Tejo di sana? Pikir Aileen. Sudah, tidak usah dipikirkan lagi. Ayo kita pulang. Tunggu dulu, Kak. Aku harus menebus resep dari dokter. Baiklah, ayo aku temani. Peter langsung menggandeng tangan Aileen menuju bagian untuk menebus resep tersebut. Sementara Aileen, ia hanya pasrah saat tangannya digandeng erat oleh Peter. Setelah menebus resep, Aileen pun meminta Peter agar segera mengantarkannya pulang ke mansion. Sungguh, Aileen benar-benar tidak ingin berlama-lama bersama Peter saat ini. Di perjalanan, bagaimana kandunganmu? Tanya Peter. Baik-baik saja kok, Kak. Apa kamu sudah mengetahui jenis kelaminnya, Aileen? Aileen menggeleng pelan. Belum,
Aku akan memeriksanya bersama Regan nanti. Aku bisa menemanimu kok, jadi kamu tidak perlu meminta diantar Regan yang sedang sibuk itu. Regan pasti akan meluangkan waktunya untuk mengantarku check up kok, Kak. Lalu mana buktinya? Apa hari ini dia mengantarkanmu? Cih, lihat saja. Dia bakal lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan dengan kalian berdua. Aileen tersenyum tipis. Dia sudah minta maaf karena dia tidak bisa mengantarkanku hari ini. Dia sangat ingin kok tadinya. Hanya saja memang pekerjaannya tidak bisa ditinggal. Lagi pula aku memakluminya kok. Jangan terlalu baik, Aileen. Aku tahu jika dia tidak memperlakukanmu dengan baik. Jadi jangan selalu muji dia di hadapanku. Regan memang baik, Kak. Sudah aku bilang jangan memujinya, ujar Peter. Apa kalian tidak bisa akur, Maksudku, cobalah untuk berhubungan baik agar aku tidak merasa seperti menyakiti kalian berdua. Aku sih mau-mau aja, tapi seperti yang kita tahu, Regan tuh terkenal tidak tersentuh oleh orang lain. Ia juga tidak ingin berteman dengan siapapun. Pasti rata-rata semua hanya berstatus rekan bisnis saja. Jadi akan sulit untuk berhubungan baik dengan sosok Regan. Aileen menghela nafas beratnya. Aslinya Regan itu tidak seperti itu kok, Kak. Aku dan Regan sangat berbeda kepribadian. Jadi jangan menyuruhku untuk berhubungan baik dengannya. Karena meskipun aku mencoba, dia pasti akan mempersulit semuanya. Sepertinya akan sangat sulit membuat mereka berdua berteman. Regan pun pasti akan menolak. Entah apa lagi yang harus aku lakukan agar tindakanku tidak menyakiti keduanya. Sungguh aku lelah dengan kondisi seperti ini, gumam Aileen. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Aileen mendengar bel mansion berbunyi dan membuat Aileen langsung buru-buru keluar dari kamar. Saat melihat Regan yang baru saja pulang, membuat Aileen menuruni anak tangga satu persatu. Gan, kok tumben sih pulang malam sekali? Kamu kemana dulu tadi? Setidaknya kabari aku dong, Gan. Regan tidak menatap Aileen sama sekali dan memilih melengos pergi ke dalam kamar. Dan Aileen pun mengikuti langkah lebar Regan dari belakang. Regan yang sadar jika Aileen mengikutinya langsung menghentikan langkahnya tepat di depan pintu kamar. Aileen yang berjalan menundukkan kepalanya pun tidak mengetahui jika Regan sudah menghentikan langkahnya. Hingga akhirnya ia tidak sengaja menabrak punggung Regan yang tak berniat berbalik menghadapnya itu. Aileen pun spontan memundurkan langkah kakinya agar sedikit menjaga jarak dengan Regan. Apa kamu tidak ingin menjawab pertanyaanku tadi? Aku mengkhawatirkanmu. Apa sekarang begitu sulit untuk mengabariku, Regan hanya diam. Baiklah, jika kamu tidak ingin menjawab pertanyaanku, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu tentang apa yang dokter katakan tadi. Tidak perlu. Aku tetap akan berpikir kalau anakku baik-baik saja karena aku sudah menyuruhmu untuk menjaganya. Jadi kamu tidak perlu mengatakan apapun. Tapi Gan, jika terjadi sesuatu yang buruk pada kandunganmu, putuskan saja sendiri jalan yang terbaik menurutmu. Tidak perlu bertanya kepadaku. Dan satu hal lagi, aku tidak akan kembali mengemis minta tolong kepadamu untuk menjaga anakku. Jika pada akhirnya kamu tidak mampu untuk menjaganya, aku bisa apa? Tentu saja tidak ada yang bisa aku lakukan, bukan? Tapi Gan, aku ingin memberitahu sesuatu. Aku tidak butuh hal itu. Mulai detik ini sebisa mungkin jangan memunculkan wajahmu di hadapanku lagi. Dan jangan pernah berbicara kepadaku karena aku sudah benar-benar mulai membencimu. Kamu wanita paling tidak tahu diri yang pernah aku kenal. Gan. Pintu kamar itu seketika langsung tertutup dan terkunci. Aileen memejamkan kedua matanya sejenak seiring menahan sakit atas tindakan Regan lagi. Sabar Aileen, mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk memberitahu Regan jika saat ini aku sedang mengandung kedua anaknya. Gumam Aileen mengelus perutnya. Sabarlah sayang, semua ini akan segera berakhir. Aileen membuka kedua matanya dan menatap sendu pintu kamar yang sudah tertutup rapat itu. Selamat malam sayang, tidurlah dengan nyenyak malam ini. Aku harap kamu tidak sepertiku yang mungkin tidak bisa tidur nyenyak tanpamu. Kumohon jangan lama-lama seperti ini kepadaku. Aku merindukanmu, Gan. Dengan langkah gontainya, Aileen pun langsung kembali menuju kamarnya.